Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Anak-anakku di kelas 9. Alhamdulillah dengan izin Allah taala pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita bersama ya, belajari agama Islam yang mulai ini pada pelajaran hadis. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalian semuanya ya dalam keadaan selalu dalam lindungan Allah taala, dalam keadaan sehat dan selalu mudah-mudahan dalam terus ya istiqomah dalam belajar ya mempelajari agama Islam ini. Nah, barakallahu fikum. Saya harapkan kepada kalian semuanya, sudah kelas 9, sudah besar untuk selalu tanggung jawab. Ya, belajar ini adalah tanggung jawab atau kewajiban kalian. Kalian mendapatkan amanah dari kedua orang tua kalian. Nah, untuk belajar, maka tunaikan amanat tersebut. Gunakan waktu sebaiknya untuk belajar. Sudah diberi fasilitas, ada buku, sudah ada, ada fasilitas gadget, sudah dibelikan, kota sudah dibelikan, maka gunakan untuk belajar. Jangan jadi alasan ini pelajaran daring, ya, kemudian untuk jadi malas-malasan, bahkan juga digunakan untuk yang lainnya, ini tanda-tanda tidak amanah. Maka kita berlomba-lomba untuk menjadi anak yang soleh, anak yang dapat dipercaya oleh kedua orang tua kita, yang bisa membanggakan kedua orang tua kita. Nah, barakallahu fikum. Kita masuk ke pelajaran kita pada kesempatan kali ini, ya, pada pelajaran yang ke 6 insyaallah. Ya, di buku kalian bisa kalian buka. Nah, buku hadisnya di pelajaran yang ke-6. Tip. Sebelumnya kita masuk di pembahasan yang ketiga tentang perhatian Islam terhadap pekerjaan, tentang perhatian Islam terhadap pekerjaan, bahwasanya Islam itu sangat memperhatikan tentang masalah pekerjaan karena ini merupakan keadaan daruri yang mesti dibutuhkan oleh setiap manusia, yang baik dari kalangan nabi ya dan juga kalangan umat biasa. Semuanya membutuhkan pekerjaan. Maka sangat diperhatikan di dalam Islam ini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita masuk di pelajaran ke-6. Di sini ada pembukaan al-muqaddimah ya, bahwasanya ada seorang laki-laki melewati sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu yang sedang menanam pohon di Damaskus. Nah, dan beliau radhiyallahu anhu sudah berusia tua. Maka laki-laki tersebut berkata, "Engkau menanam pohon ini sedangkan engkau sudah berusia tua, dan pohon ini tidak menghasilkan buah kecuali ya sekian tahun." Ya, yakni setelah sekian tahun yang kemungkinan beliau tidak akan menemui buahnya. Ya, artinya beliau nanti sudah meninggal ketika buah tersebut berbuah. Pohon tersebut berbuah. Maka Abu Darda menjawab, "Bagiku pahalanya meskipun yang memakan buahnya orang lain." Nah, barakallahu fikum. Jadi, kita menanam pohon, ya, siapapun ya yang mengambil manfaat dari pohon tersebut, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Baik. Nah, ini yang akan kita sebutkan adalah hadisnya berikut ini, ya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, kita baca hadisnya. Nah, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim ya yahrishu hursan aw yazri'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman atau menyebar benih di tanah, kemudian tanaman tersebut dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak kecuali ia mendapatkan pahala." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini keutamaan yang sangat besar bagi seseorang yang menanam satu tanaman ya atau menyebar benih yang kemudian benih tersebut bisa dimanfaatkan oleh makhluk yang lain, baik itu oleh manusia atau bahkan oleh
hewan, maka dia mendapatkan pahala darinya. Nah, seperti gambaran misalnya kita menanam padi, padi tersebut biasanya yang sering kita lihat adalah dimakan oleh burung ya. Nah, maka kita mendapatkan pahala dari ya sekian padi yang dimakan oleh burung tersebut. Apalagi yang memakan adalah manusia, maka kita juga mendapatkan pahala ya sebanyak padi itu yang dimakan oleh manusia. Makanya jangan menyepelekan pekerjaan sebagai seorang petani ya atau seorang pekebun. Nah, yang menanam pohon itu pahalanya juga sangat besar. Tapi tentunya harus dengan niat ya. Ya, niatnya jangan semata-mata mencari keuntungan dunia, tapi juga niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka dia akan mendapatkan keutamaan ini. Nah, barakallahu fikum. Taib. Hadis yang kedua, ya, ini sebagai penguat. Nah, An Abi Hurairah ya radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Zakaria alaihi salam ya najjaran. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu, seorang tukang kayu. Nah, ini seorang nabi juga punya pekerjaan. Ya, contohnya Nabi Zakaria bekerja sebagai seorang tukang kayu. Nah, ya walaupun Nabi Zakaria seorang dakwah, seorang nabi, tetapi juga beliau memakan ya makanan dari rezeki dari tangannya sendiri, tidak dari hasil meminta atau dari para jamaahnya. Ya, dia bekerja sendiri dan juga sebagaimana nabi-nabi yang lain juga punya pekerjaan. Nabi kita Muhammad SAW juga punya pekerjaan, yakni berdagang. Nah, dan beliau ya memanen atau memakan dari hasil dagangannya. Nah, kemudian apa judul dalam pembahasan kita hari ini adalah apa judulnya? Ya, keutamaan menanam gitu aja ya. Keutamaan menanam pohon itu sudah cukup insyaallah. Nah, baik ke kosakata ya ada yahrisu ghursan artinya menanam pokok pohon nah, atau bercocok tanam. Kemudian yazra'u zar'an adalah menyebar benih. Dan bahimatun adalah binatang ternak. Ya, binatang ternak di sini ada tidak semua binatang ya. Nah, jadi binatang ternak adalah binatang yang bisa untuk kurban. Misalnya adalah sapi, nah, kemudian kambing, kemudian ada unta. Ya, itu di bahimatun an'am. Baik. Kita masuk ke makna dan bimbingan hadis. Bercocok tanam merupakan pekerjaan dan usaha tangan yang difitrahkan oleh Allah kepada manusia. Ya, untuk mencintainya. Ya, jadi manusia sangat senang untuk berusaha. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah, ya, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah, ya, sebaik-baik tempat kembali, yaitu surga. Nah, bercocok tanam merupakan pekerjaan darurat dalam kehidupan, di mana manusia memenuhi kebutuhan makan dengannya. Jadi pekerjaan merupakan istilahnya kebutuhan yang pokok ya. Nah, ini contohnya adalah bercocok tanam. Guna Allah Ta'ala memberikan pahala yang besar bagi seorang muslim yang bekerja di bidang cocok tanam, di mana Allah mencatat pahala bagi setiap buah atau tanaman yang dimakan oleh manusia, hewan, burung. Nah, bahkan pahala tersebut akan terus mengalir selama pohon atau tanaman tersebut hidup dan menghasilkan. Misalnya kita menanam pohon kelapa. Pohon kelapa itu kan sangat panjang umurnya ya. Ya, sampai yang menanam itu sudah meninggal, jikalau pohon kelapa itu masih dimanfaatkan oleh orang lain, oleh manusia, maka dia akan mendapatkan amal jariah yang terus mengalir dengan dia menanam pohon kelapa tersebut. Kemudian Islam mengangkat kedudukan bercocok tanam agar menjadi amalan akhirat ya sebagai amal kebaikan. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, apabila terjadi hari kiamat
ya, dan di tangan salah seorang kalian ada anak pohon kurma, hendaklah dia tanam. Apabila terjadi kiamat dan di tangan salah seorang kalian ada anak pohon kurma, hendaklah dia tanam. Nah, ini keutamaan bercocok tanam. Karena hal itu termasuk perbuatan memakmurkan bumi, ya, atau menjaga bumi. Nah, dari kerusakan itu dengan caranya adalah dengan menanam pohon. Baik. Kemudian ketika engkau bekerja dan berusaha untuk mencari rezeki, ya apakah dengan bercocok tanam, jadi tukang kayu atau pekerjaan yang lainnya, untuk menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, ya, dalam perbuatan, dalam peribadatan, ya yang diberi pahala atasnya. Nah, jadi kita tidak boleh meminta-minta ya. Nah, tidak lebih ya dari usaha yang kita jalani saja. Tapi karena meminta-minta adalah tercela. Dan yang keenam, para nabi alaihissalam, mereka adalah teladan. Mereka mencari rezeki dengan pekerjaan. Ya, tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menggembala domba. Nabi Daud alaihissalam pembuat baju besi, Nabi Nuh dan Zakaria sebagai tukang kayu. Nabi kita Muhammad SAW adalah sebagai penggembala dan pedagang. Kemudian untuk menghormati ya, berbagai bentuk pekerjaan yang berbeda-beda dan tidak meremehkan pekerjaan apapun selama hal tersebut halal. Ya, tidak boleh kita meremehkan pekerjaan apapun selama pekerjaan tersebut adalah dibolehkan dalam syariat. 6. Tip. Ini ada pikirkan, apakah seorang muslim mendapatkan pahala dari harta yang dicuri atau yang hilang? Jelaskan pendalilan dari hadis Anas radhiyallahu anhu tersebut. Ya, ya berkaitan ya. Jadi kalau kita misalnya terjadi kehilangan, entah itu hilang dengan karena terjatuh ataupun dicuri oleh orang, kalau kita ikhlaskan, maka itu bisa bernilai sedekah. Ya, nah, hadis pendalilnya ada hadis tadi. Ya, yang hadis tentang tanaman yang dimakan oleh burung atau hewan yang lainnya, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang makhluk tersebut makan dari hasil tangannya. Nah, kemudian perilaku untuk kita menghormati semua pekerjaan dan tidak meremehkannya, untuk berusaha makan dari hasil usahanya sendiri, ya, dalam rangka mencontoh para nabi alaihi wassalam. Nah, jadi kita usahakan untuk bisa bekerja ya. Apalagi kita sudah besar, ya cobalah jangan kita meminta terus kepada orang tua, tapi kita bekerja. Nah, malu kalau kita meminta kepada orang tua, kita sudah besar. Ya cobalah bantu mereka orang tua ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita mampu. Ya misalnya orang tua kita menjadi petani, ya coba ya bantu di sawah. Ya kalau tidak mau di sawah, ya cobalah bantu untuk menjemur apa padi tersebut atau yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ini saja ya di pelajaran kali ini, di pelajaran yang ke-6 tentang pekerjaan. Dan keutamaan bercocok tanam tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita mengambil faedah di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.